Baik, haleluya. Kita akan bersiap sedia. Sila berdoa di dalam hati, berdoa di dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan bagian persahabatan tentang siri kesaksian lah pada malam ini. Sebelum itu mari kita memuji Tuhan dalam kidung nomor 5. Nomor 5. Baik, sebelum kita teruskan pada malam ini, kita akan berdoa. Kita akan serahkan segalanya dari mulai hingga berakhir kesaksian pada malam ini. Saat nanti kita akan menjemput 2 orang saudara untuk menyampaikan kesaksian mereka. Jadi sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Haleluya.
Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera lah pada semua saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Tuhan kita berkesempatan bersama-sama pada malam ini untuk menikmati firman Tuhan, khasnya dari siri kesaksian. Baik, kita akan menjemput dua orang saudara pada malam ini untuk menyampaikan kesaksian mereka. Jadi kita akan persilakan dahulu yang pertama, yaitu Saudara Tunjan. Kemudian nanti kita akan mempersilakan Saudara Japali. Jadi masa dan tempat kita jemput mereka. Ya, tes mic dulu, dengar kan? Dengar. Jelas banget. Dengar. Jadi terlebih dahulu pada jasa kalian pada malam ini. Jadi untuk hari pendeta Elisa ada khotbah suruh sampaikan kesaksian. Jadi mulai mau tolak waktu itu apa kesaksian yang saya menceritakan lalu jadi bila berpikir balik jadi untuk kesempatannya bagus kita dalam kondisi cerita pengalaman di dalam. Baik, saya coba ceritakan dua kesaksian yang sangat ringkas malam ini. Saya harap punya memori masih baik, ini masih lancar. Saya ingat pengalaman itulah. Nah, yang pertama, pengalaman ini baru kira-kira 20 tahun yang lalu lah. Jadi, sebelum ini keluarga saya sebenarnya memang dalam semua dibaptis cuma karena di kampung kita pada kita 60 hari 20 tahun karena waktu itu tidak ada sedikit pembelaan di kampung kita itu. Ini juga suara Mas Tunjan, ada bunyi-bunyi itu. Ya, macam ada bunyi-bunyi tau. Macam bunyi kipas loh itu. Iya. Ah, Iya. Tidak berapa jelas. iya. Maaf. belum yang salah.
Haleluya, dengar sudah? Ya, jelas. Oke, Terang dan jelas. Oke, jadi maaf atas kesalahan teknikal tadi lah. Saya punya laptop satu rusak sudah. Minta ganti sudah kali. Jadi saya ulang balik dari awal. Oke, kesaksian yang saya ceritakan ini berlaku kira-kira 20 tahun yang lalu lah, pada tahun 2000. Oke, baik. Pada mulanya sebenarnya saya punya keluarga ini dibaptis, memang semua dibaptis di dalam agama gereja yang sebenar lah. Cuma pada tahun 90 hingga tahun 2000, waktu itu boleh saya katakan adalah zaman gelap bagi keluarga saya. Karena apa? Karena waktu itu iman arwah bapak saya sendiri memang tidak berapa bagus. Dan di kampung saya waktu itu kami hanya satu keluarga saja yang seiman lah. Dan karena kekurangan penggembalaan waktu itu, kami pun mulai tersesat. Jadi tersesat yang macam mana saya sendiri mulai belajar dalam agama yang lain. Jadi saya tidak sebut apa agama itu. Jadi bukan saya saja, saya punya adik-beradik yang lain pun turut ikut serta. Jadi lebih kurang 5-6 orang dibaptis dalam agama itulah. Jadi kalau tidak silap pada tahun 95, waktu itulah ada pendeta Timotius, waktu itu masih pendeta belum pada tua. Dia ada berjumpa dengan kami sekeluarga lah. Dia sangat sedih melihat keadaan kami sebab hampir seluruh keluarga sudah masuk ke dalam agama lain. Jadi dia berpesan waktu itu, dia kata mungkin selepas ini dia akan jarang berjumpa dengan kami karena dia ditugaskan ke Indonesia waktu itu. Jadi dia kata, tidak apa, kamu belajar Alkitab, belajar dalam agama kamu sekarang, tetapi waktu saya balik nanti, saya mau pastikan akan jumpa dengan kamu semula. Jadi itu pesan penatua Timotius pada waktu itulah. Jadi masa berlalu, pada tahun 2000, jadi waktu itu saya tingkatan 5, kemudian pada tahun 2001, sudah habis tingkatan 5, ada 3 bulan cuti sebelum putusan dikeluarkan. Jadi saya dengan seorang kawan datang ke Kota Kinabalu untuk bekerja lah sementara menunggu putusan. Dan macam biasalah, pada setiap kali ada kebaktian di dalam agama saya pada waktu itu, kami akan datang gereja. Jadi satu yang mengherankan yang berlaku waktu itu, setiap kali saya masuk ke dalam aula gereja, bukan gereja sebenarnya, agama saya pada waktu itu yang saya sudah pindah agama. Saya merasakan bila perkongsian firman disampaikan, saya merasakan satu kekosongan yang sangat besar. Jadi itu yang saya mulai rasa waktu itu, kira-kira pada bulan Januari tahun 2001. Jadi mulai malam itu, saya berdoa kepada Tuhan, adakah agama saya waktu itu yang benar-benar atau tidak? Jadi kalau tidak benar, adakah agama yang lain yang lebih benar? Jadi itu yang saya tanya Tuhan pada waktu itulah. Tapi yang herannya, saya tidak terpikir pun gereja Yesus benar itu agama asal saya sendiri. Saya tidak terpikir itu. Jadi setiap malam saya berdoa perkara yang sama, setiap malam berdoa perkara yang sama lah. Sehingga pada bulan, kalau tidak silap, bulan 4 atau bulan 5 tahun 2001, keputusan SPM sudah dikeluarkan dan semua mohon untuk masuk ke universiti, dan syukurlah diterima. Dan saya akan berhenti kerja lah untuk bersedia masuk ke universiti. Jadi pada hari terakhir saya di Kota Kinabalu, saya sudah berhenti kerja, saya susun semua barang-barang saya masuk ke dalam bus untuk balik kampung lah. Jadi saya ingat waktu itu sebelum saya susun dia punya barang-barang, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya sampai di kampung nanti, saya mesti mau jumpa kebenaran yang paling benar. Saya mesti, itu yang saya ingat, saya doa waktu itulah. Jadi dalam perjalanan itu, dalam kereta, saya berdoa perkara yang sama, berdoa, mau cari kebenaran. Apa itu kebenaran sebenarnya? Sebab saya punya persoalan dalam itu terlalu besar sudah. Bila saya setiap kali masuk gereja, itulah merasakan kekosongan yang sangat besar. Dia tahu apa perkara itu sebenarnya. Jadi dalam kereta, saya berdoa perkara yang sama lah. Jadi bila sampai di Jalan Tampaluri, kalau dulu Jalan Tampaluri Kota Bulu itu masih lagi jalan yang lama, jadi dia bengkang-bengkok di Jalan Kalawat sana. Desa tertidur, sudah sampai menghampiri simpang itu kampung,
saya lupa sudah sebenarnya saya punya doa sebab tertidur. Jadi bila turun dari kereta, dari bus stop itu jalan ke masuk kampung, bus tidak antar, sebab jalan dia sangat teruk waktu itulah. Jadi saya jalan kaki lebih kurang jarak 3 kilometer sampai ke rumah. Jadi jalan dengan bag yang besar, kiri kanan jalan masuk kampung lah. Jadi di kampung saya ini pada tahun 90-an adanya satu kemah doa yang dibina pada tahun 90-an lah oleh seiman daripada Wangkod, gabungan Wangkod, Tinukan, Semodon di sana lah diorang bina satu kemah doa di sana, cuma tidak digunakan karena apa? Saya punya keluarga sendiri pun iman dia tidak begitu bagus, jadi tidak ada kebaktian. Jadi akhirnya kemah doa itu menjadi begitu uzur sekali, semak-semak tumbuh. Jadi tidak ada kebaktian dilaksanakan di sana waktu itu pada tahun 2001 itulah. Jadi jarak rumah saya dengan kemah doa ini lebih kurang 800 meter gitu, sampai 8 km. Jadi menghampiri kawasan itu, dari kampung masuk kampung menghampiri kawasan kemah doa itu, saya dengar ada orang bercakap-cakap di sana. Jadi bila saya makin sampai, saya nampak lebih kurang 2 atau 3 kereta berparking di sana, dan kawasan sekeliling kemah doa itu bersih sudah kena selasing, sudah kena mesin rumput, memang bersih sudah. Jadi orang pertama yang saya nampak waktu adalah Pendeta Kalim. Jadi saya pun terkejut juga. Pendeta Kalim ini memang saya sudah kenal lama, sebab dulu dia akhir 80-an dia selalu datang di rumah kami lah, pergi membuat penggambalaan. Jadi orang pertama yang saya nampak adalah Pendeta Kalim, kemudian bapak saya, ada kakak saya di sana, dan ibu dan beberapa orang yang lain lah. Dan salah satu yang ada waktu itu adalah Diakon Habakuk, Kamaruduk, dan istrinya saudari Jocelyn. Waktu itu saya belum kenal lah. Jadi saya sampai di sana, saya berhenti, saya pergi sana, dan waktu itulah Pendeta Kalim katakan, syukurlah pada penggal itu dia telah diutus menggembalakan subzone Kudat, dan kebaktian akan mulai dilaksanakan pada sabat itu juga di sana. Jadi apa yang saya pikir waktu itu adalah saya punya doa selama berbulan-bulan itu, adakah itu jawaban Tuhan kepada doa saya. Jadi saya coba sangkal perkara itu. Sebab kenapa? Saya di dalam agama saya pada yang saya sudah pindah pada waktu itu, apa yang saya rasakan adalah macam mana saya meninggalkan kawan-kawan saya di sana. Sebab banyak kawan di sana, kerja cuci di dalam gereja itu pun sudah banyak buat, dan waktu itu pun sudah mulai sampaikan khotbah, activity belia. Jadi itu yang saya pikir waktu saya coba sangkal apa yang sedang berlaku. Jadi setelah beberapa lama kemudian kami sudah bersurai, saya balik ke rumah. Malam itulah saya berdoa kepada Tuhan, adakah itu kebenaran yang Tuhan tunjukkan semua seperti apa yang saya minta. Sebelum saya naik bus dari rumah lagi saya minta Tuhan tunjukkan apa itu kebenaran sebenarnya. Tapi pada masa yang sama saya mau sangkal juga, sebab itulah takut meninggalkan kawan-kawan. Jadi pada malam itu saya buat keputusan, bila saya berdoa saya dapat kekuatan, saya percaya itulah kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada saya lah. Dan selepas itu saya perlahan-lahan saya tinggalkan agama lama saya, belajar dalam gereja sudah berbalik. Kemudian beberapa tahun kemudian saya berjumpa dengan Penatua Timotius, kami saling bertukar cerita waktu itulah. Jadi saya tanya dia, adakah saya perlu dibaptis semula lagi? Jadi dia katakan tidak. Saya ingat lagi pada tahun 95, saya pernah jumpa kau dan kau pernah cerita sama saya, dia bilang, jadi kau anggap saja kau ini adalah domba yang hilang dan sekarang sudah ditemukan semula. Jadi ini kesaksian saya yang pertama lah, jadi syukur kepada Tuhan lah. Jadi walaupun dalam suatu ketika saya pernah tersesat, hampir sudah jatuh, tertelungkup, tapi akhirnya karena kasih Tuhan, berkat Tuhan memimpin saya semula masuk ke dalam gereja yang benar ini. Jadi itulah, kalau sekarang ada orang yang coba menginjil, ada yang coba menceritakan kebenaran lain kepada saya, itu saya tidak peduli ya sudah. Sebab di dalam gereja inilah kebenaran yang ada, kebenaran asli yang sejati yang memberikan keselamatan kepada setiap kita. Jadi itu kasus yang pertama. Masih ada masalah kan di pendeta? Satu lagi, pindik saja.
Nah, boleh. Oke, oke. Ini yang penting saja. Ini tentang perihal doa. Ya, doa. Jadi saya rasa Pendeta Elisa pun tahu juga ini. Jadi pada tanggal 29 bulan 8 eh, yang baru-baru di dalam grup EJK Melikop, saya ada post satu, saya bawa EJK Melikop untuk karena apa, di Malikub yang bersebelahan dengan Pinanga ini dia punya case jangkitan makin meningkat. Jadi bukan saja masalah COVID-19, tetapi ada masalah-masalah lain terkait kerja-kerja cuci yang banyak tergendala di musim PKP inilah. Jadi saya bawa EJK Malikub untuk melakukan suatu rangkaian doa. Dalam pengumuman saya itu dalam grup itu, karena di Malikub ini jauh dari Sandakan, lebih kurang dekat 200 km dari sini. Sana pun dia punya akses internet tidak bagus, apapun tidak ada. Jadi kalau kita berhubung dengan dia orang, bila ada lain baru orang boleh jawab apa yang kita hubung orang di sana lah. Jadi dalam WhatsApp saya itu berdoa pukul 9 malam setiap hari sampai 9:30 lah. Jadi mengikut kesanggupan, sama dan mungkin orang berdoa 5 menit, 10 menit, ataupun mengikut kesanggupan berapa menit yang orang boleh berdoa lah. Jadi tujuan kami adalah satu, memohon berkat daripada Tuhan untuk mendapat perlindungan, kerja cuci, kemajuan dan pembangunan gereja lah. Jadi itu tujuan doa itu. Jadi pada malam itu juga, pada hari pertama itu saya berdoa di dalam bilik lah, karena anak-anak tidak bersama-sama berdoa. Jadi saya waktu itu seorang diri di bilik berdoa. Saya masih ingat saya mulai berdoa pada 9:05 menit malam. Jadi 5 menit kemudian, agak-agak 5 menit lah, saya merasakan saya punya pipi kiri kanan ini menjadi keras, sangat sakit. Jadi bila saya berdoa pun tidak boleh keluar itu suara. Jadi saya pun terkejut, kenapa berlaku begitu. Jadi adakah itu Tuhan sedang menguji saya, sama ada betul-betul berdoa atau tidak, itu pikiran pertama. Yang kedua, adakah si iblis itu coba mengganggu saya pada waktu itu. Tapi dalam hati saya memang berdoa mau kasih habis itu masa. Jadi saya berdoa tidak dapat, tapi bila saya sebut dengan bahasa akal, saya boleh bercakap, masih boleh bercakap dalam keadaan biasa lah. Tapi bila saya berdoa dalam roh, itu suara tidak boleh keluar, sebab saya punya sini jam, tidak boleh bergoyang, sudah sangat sakit. Jadi pelan-pelan saya keluarkan suara, saya berdoa. Lama-lama mungkin sekitar 9:20 begitulah, kesakitan itu semakin berkurangan, dan sampai saya habis berdoa, sakit itu sudah hilang. Jadi dalam pikiran saya, mungkin juga Tuhan sedang menguji adakah saya benar-benar berdoa ataupun yang macam mana. Jadi waktu sakit itu hilang dan saya ambil masa sedikit lagi untuk berdoa, waktu itu saya berhenti, dan bila saya tengok jam saya sudah 9:28 menit malam itulah. Jadi syukurlah, saya rasa mungkin itu, saya pun kurang pastilah sama ada Tuhan sedang menguji ataupun iblis yang mengacau. Tapi yang penting waktu itu adalah rangkaian doa kami yang pertama itu kami jalankan, walaupun apa ujian ataupun apa yang menghalang saya waktu itu, saya tetap habiskan juga sampai habis kami punya itu rangkaian doa. Jadi saya pikir bila kita meminta sesuatu daripada Tuhan, si iblis itu memang akan mencari jalan macam mana untuk mengacau, macam mana untuk menghalang tujuan kita itulah. Jadi apapun halangannya, apapun masalahnya, saya rasa kita mesti menguatkan hati bahwa Tuhan itu sebenarnya sentiasa bersama-sama dengan kita. Jadi kesaksian saya sampai di sini saja. Kiranya segala kemuliaan, segala kehormatan diberikan kepada nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Jadi saya kembalikan kepada Pendeta Elisa. Terima kasih kepada saudara Novidan atas kesaksian tadi. Jadi selanjutnya kita akan mempersilakan itu saudara Jakaliarut daripada gereja Bukit Masa Tempuang.
Halo, boleh dengar? Boleh dengar ya? Boleh. Boleh? Oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian. Pertama-tama sekali saya mengucapkan salam damai sejahtera kepada pendeta, deacon, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ya, sangat bersyukur sekali lagi karena pada hari ini saya dapat peluang untuk memberi ataupun menyampaikan kesaksian yang mana ini adalah penyampaian kesaksian saya yang julung kali pertama lah, di mana tidak pernah menyampaikan kesaksian. Jadi kesaksian saya begini. Saya mendapat kemalangan mesin rumput pada tanggal 15 hari bulan 5 2020. 15 hari bulan 5 tahun 2020. Itu pergi kebun lah. Sebelum itu saya minta izin kepada istri saya. Saya bilang saya mau pergi kebun ini. Tolong sediakan tapau lah makanan untuk saya lah pergi kebun. Tapi apa dia punya jawab? Tidak boleh. Saya bilang kenapa? Bahaya kau pergi kebun satu orang tidak kawan. Kalau ada apa-apa, dia kata siapa yang tolong kau? Saya bilang bijak juga istri saya ini. Sebaik-baik satu orang lebih baik ada kawan lah, ada juga membantu. Macam saya punya istri selalu berkata, memang kalau dia bercakap dia ada dia kalau dia bilang jangan pergi bahaya. Kalau dia bilang bahaya. Jadi dia ada macam firasat bah. Jadi saya tidak perasan lah pada ketika itu. Tetapi saya bilang bersandar sama Tuhan sajalah, agar semua ini dapat dijauhi lah. Kemudian beginilah dia bilang, dia panggil saya punya kedua orang starring ini, yaitu si Dibok sama si Dixon. Panggil dua orang ini, kamu ikut Dadi, tolong dia di kebun, dia kata. Jadi mereka pun setujulah. Di masa yang sama, anak menantu saya pun kebetulan ada di sini. Dia pun terparap di sini oleh karena PKP. Dia tidak dapat balik ke Beaufort karena sekolah mereka masih ditutup. Jadi tidak boleh menjalankan kerja atau tugas mengajar lagi lah. Jadi mau tidak mau dia pun volunteer ikut sama saya pergi kebun. Bagus, saya bilang bagus kau ikut sama-sama. Dia pun menantu saya ini, saudara kita pun senang hati juga karena pada musim itu PKP. Jadi bagi saya macam terkurung bah. Jadi banyak stres. Jadi bayangkan kalau diam di rumah, saya tidur makan. Jadi tidak mau buat apa-apa. Bagi orang tua macam saya, badan lemas kalau tidak buat kerja. Jadi itulah saya merancang untuk pergi ke kebun lah. Karena pada waktu itu tidak boleh merentas daerah. Pulang kampung pun tidak boleh, terpaksa berkurung di rumah saja. Tapi yang kita boleh buat di rumah, tidur dan makan saja. Ya, membuat stres. Jadi saya ambil keputusan mau pergi kebun lah untuk membuat sesuatu
bekerja di kebun. Jadi yang pergi kebun ini kami berempat lah. Saya, si Bok, si Dixon, sama anak menantu saya lah, si Victor. Jadi setiba di kebun sana kami membuat kerja-kerja lah. Kerja-kerja seperti biasalah di kebun. Mereka yang bertiga itu kerja mengambil buah, menumbak. Manakala saya itu memisin rumput. Dek, pada waktu itu kira-kira mau hampir tengah hari sudah. Jadi perut pun masih mau lapar sudah. Saya ingat sudah itu kapau yang kena kasih bawa. Jadi saya bilang dalam hati saya, bagus kerja dulu sekejap lah. Nanti jam 12 baru rehat, baru makan. Tapi tiba-tiba pada jam 11:30 kah lebih kurang begitu. Malang tidak berbau, saya mendapat kecelakaan yang begitu berat sekali, yaitu di mana kaki saya terluka parah. Saya tidak tahu, pada mulanya saya tidak tahu kenapa kaki saya terluka parah. Sehingga begitu teruk sekali. Jadi apa yang saya lakukan pada musim itu tiada lain yang saya ingat, saya cakap, saya melakukan, saya bercakap, haleluya, haleluya, haleluya. Saya bilang, pasal kesuntukan sudah. Jadi tidak ada lagi yang kita boleh minta tolong selain daripada Tuhan. Saya terus berteriak meminta tolong kepada rekan-rekan, terutama sekali anak saya lah, Ellen Dibot. Dia tiba-tiba terdengar seperti teriakan jeritan untuk meminta tolong. Dia terus datang kepada saya. Saya kasihan juga, dia tercungap-cungap bila dia datang, dia melihat saya punya luka begitu parah. Dia pun kalang kabut, dia pun tidak tahu apa lagi mau bikin. Saya bilang ikat sepenuhnya kaki di paha ini supaya itu darah tidak jalan. Hilang sama dia. Di waktu yang sama saya punya menantu pun datang membantu mengikat saya punya kaki sampai tidak tahu daun ke tanah termasuk di dalam itu luka saya nampak. Ya, ketika saya melihat saya punya luka itu, sungguh parah itu. Ya, saya punya kaki itu memancit itu darah. Ya, macam itu hos yang pecah kan, dia memancit. Saya bilang, terus saya bercakap haleluya, 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 haleluya. Tuhan tolonglah saya. Tidak ada pilihan lagi lain. Jadi saya sambil haleluya, sambil saya menangis. Tapi pada waktu itu saya sangat bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena nasib baik kena di kaki. Kalau terkena di bagian atas atau di bagian leher ke kepala, jantung ke sebagainya lebih parah. Jadi saya bilang syukurlah Tuhan karena kaki saya yang kena. Ya, atau ketika saya jatuh itu saya tidak sadar yang saya jatuh. Satu kali saya sadar, saya terlimpang sudah dengan mesin-mesin yang masih hidup. Saya terus melihat kaki saya kayak teruk sekali. Rupanya saya punya kaki kedua-dua bala itu kan, sebelah kaki kiri ya, saya lupa kasih tahu, sebelah kaki kiri yang terkena cedera. Jadi saya terus macam saya punya yang mengherankan betul-betul apabila saya ucap haleluya, itu penyakit itu luka ataupun sakit itu beransur-ansur pulih. Bukan tidak sakit, tapi dia beransur-ansur pulih. Sehingga saya merasai macam tidak ada luka sudah. Saya rasa macam tidak ada sakit sudah. Jadi saya terus
sudah anak mana tuh saya terus mengambil kereta, dia ambil kereta tak kubur lagi. Ya berbunyi-bunyi, saya dengar lagi tuh bunyi kereta berteriak-teriak, kenapa ini, rupanya terkubur, nasib tak keluar. Jadi terus dia datang kepada saya dan terus saya dibawa ke klinik kesehatan Pelupit. Ya, dalam perjalanan saya terus berdoa, saya tidak bersungut-sungut, saya mengucapkan haleluya haleluya beberapa kali. Jadi sampai di klinik, terus saya dimasukkan di ward kecemasan untuk menerima rawatan lanjut. Terus saya punya kaki diikat tidak dibungkus, tapi diikat itu urat yang putus tadi. Jadi saya punya darah karena cek memang sudah kurang. Ya, kalau saya tidak salah semua di bawah 100. Jadi terus ambulan pun sudah sedia membawa saya turun ke Sandakan. Ya, dalam perjalanan saya tidak henti-henti berdoa. Saya harap-harap saya selamat sampai ke hospital Sandakan. Dalam perjalanan kereta begitu laju dipandu sehingga apabila terhijak lubang kan itu kereta, macam saya terasa terlambung. Tapi yang saya heran sekali, saya punya kaki tidak sakit dan saya macam keadaan yang normal sekali, yang baik sekali. Tapi itu bidan itu jurawat atau nurse cemas sudah menengok saya, sedangkan saya relax saja. Walaupun dia orang punya mesin penyukat darah itu sudah tidak terbaca, sudah supaya darah. Wah, pakcik dia bilang ini keadaan kritikal sudah kau, dia bilang kau kuatkan hati, kau sembahyang lama ikut kau punya kepercayaan. Memang pun saya berdoa terus, harap-harap kita sampai di Sandakan, dia bilang, karena saya punya mesin pembaca BP ini ataupun tekanan darah tidak boleh baca sudah, dimana kau punya darah memang sangat kurang sudah, tidak tahu berapa lagi dia bilangnya. Jadi harap-harap kita sampai di hospital di sana lah, dia bilang. Tapi di masa yang sama saya berdoa minta pertolongan Tuhan, harap-harap saya sampai di hati saya berkata, apakah lewat saya ini boleh diselamatkan atau tidak. Tapi bagi saya sadar semua Tuhan, saya yakin Tuhan itu ada mendengar doa saya, karena di dalam Alkitab pun mintalah maka kamu akan diberi. Jadi itulah yang saya ingat di Matius pasal 7 ayat 7 di sana. Dan saya ingat lagi itu kata-kata Tuhan, ajakan juru selamat, yaitu di dalam Matius pasal 11 ayat 28 yang menyatakan, marilah datanglah kepada aku yang letih lesu, aku akan aku akan melegakan beban kamu. Jadi itu yang saya ingat, itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita tahu bahwa jalan dari Pelupit ke Sandakan memakan masa selama lebih kurang 2 jam. Jadi kalau bukan Tuhan yang tolong, saya tidak tahu
apa yang akan terjadi terhadap diri saya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di sisi saya ketika itu. Karena pada ketika itu, kenapa? Ya, sorry karena ada gangguan sedikit. Karena ketika itu apa ini dalam perjalanan itu banyak banyak sekali halangan lah, walaupun di apa itu dibunyikan siren, tapi ada juga yang kendaraan yang uh, apa ini pura-pura tidak tahu akan ada apa ini kecemasan. Jadi dalam itu pun saya bawa juga dalam doa saya supaya perjalanan ini lancar sampai ke Sandakan. Ya, tidak lama kemudian kami sampai di Sandakan. Terus ya dimasukkan saya pun tidak tahu di mana saya dimasukkan. Mungkin di bilik kecemasan lah itu. Jadi beberapa menit kemudian saya terus tidak sadar. Ya, saya pun tidak tahu. Saya pun tidak sadar sudah waktu itu antara hidup dan mati. Ya, hidup saya saya pada masa itu macam nyawa-nyawa ikan sudah. Jadi syukurlah pada Tuhan karena selamat sampai di Sandakan. Terus apa yang last saya dengar tabung darah itu saya dengar, terus saya hilang ingatan, terus saya tidak sadar sudah apa-apa. Selepas itu mungkin saya kena tambah darah lah oleh pihak hospital di Dacos di Sandakan. Beberapa jam kemudian saya sadar, saya diberitahu oleh petugas di sana, dia goyang-goyang saya, bangun, dia bilang itu. Saya dengarlah, tapi saya tidak boleh bangun. Saya masih lagi macam tertidur dengan mungkin itu bius lah. Jadi selepas itu beberapa menit kemudian saya sadar sudah, dan saya kena kasih sadar. Oh iya betul, macam itu yang mati sudah. Nah mungkin kan pasal itu bius lah. Terus saya sadar. Sekali saya tersadar, bukan main, saya rasa saya demam begitu tokok. Saya menggigil betul-betul kesejukan. Sampai saya punya gigi pun bergetar. Jadi petugas kesehatan di sana nampak saya terlampau bergegar, kesejukan, oleh demam sangat panas. Mungkin itu jangkitan kuman di kaki saya sudah merebak. Jadi diorang kasih saya itu itu butur mindaleri yang besar itu yang satu pendi mengalir kayak itu. Ya, tapi yang sudah bersih dengan air hangat. Saya mau ditaruh di dekap di badan saya, di belakang, di pinggang, apa semua. Baru saya selesai. Selepas itu saya sadar. Jadi tuh nurse cakap, mana kau punya IC? Saya bilang di dalam dompet saya. Jadi dia orang taluk lah dompet saya. Dia orang ambil itu IC. Terus orang itu mungkin untuk kodok pendaftaran. Selepas itu saya akan antar pergi buat pesakit luar, itu di tingkat 4 di sana. Jadi selepas itu waktu tanggal 16 hari bulan lah. 16 hari bulan sudah itu habis, jam 2 sudah pagi.
16 hari bulan jam 2 pagi saya kena badah kali pembedahan kali yang pertama lah. Jadi selepas itu jam 2 sampai jam 5 baru memakan masa lebih kurang 2 atau 3 jam lah saya di bedah. Jadi, syukurlah pembedahan itu selamat dijalankan oleh dokter lah. Tapi yang masalahnya bila kena bius kau terus langsung tidak sadar macam itu yang sudah mati rasanya. Tidak sadar apa-apa. Sekali kau sadar sudah siap pembedahan. Jadi saya lepas itu saya kena bawa balik pergi ward lah untuk berehat lah. Jadi kemudian pada 18 hari bulan 5 2020 pagi lebih kurang jam 10 dia punya luka diperiksa oleh dokter lah. Itu simin tengok itu keadaan luka lah. Ya, malang sekali pembedahan kali ini dibilang dokter kurang berjaya. Di mana kau punya kaki ini masih ada jangkitan kuman. Asal apa dia bangkak, dia ada nanak lagi dia bilang. Terpaksa menjalankan pembedahan kali yang kedua lah. Pembedahan kali kedua pun gagal juga. Begitu juga ceritanya. Masih lagi banana, masih lagi bangkak. Walaupun ada obat antibiotik makan, tapi semua itu antibiotik semua tidak ngam. Begitu juga dengan pembedahan yang ketiga, keempat, semua tidak berjaya. Jadi pembedahan kelima baru ada penampakan pembaikan lah, di mana beberapa banyak sudah saya punya kaki tisu kena buang. Ya syukurlah kajian demi kajian dengan tisu saya antibiotik yang cocok untuk melawan kuman sudah ditemui. Dia bilang itu nurse perawat yang mencegah merawat saya di sana. Jadi setelah kita punya antibiotik sudah jumpa. Oke, sudah itu kalau sudah dikasih masuk di dalam badan. Terus pagi 1 liter, petang 1 liter itu dikasih masuk melalui saya punya tangan lah di melalui urat, kemudian masuk ke badan saya. Ya syukur apabila sudah dimasukkan dalam badan, saya punya kaki berangsur kering, bengkak dia pun berangsur turun dan ada penampakan pembaikan lah. Jadi sebelum itu waktu pembedahan kali yang pertama pada malam itu saya ada bermimpi lah. Bermimpi saya melihat satu kawasan yang lapang di mana banyak jentera berat di sana berkumpul. Jentera-jentera yang sudah usang, yang sudah lama yang terbiar di satu tempat lah. Dan saya melihat ada orang pekerja juga di sana. Di orang buka itu rantai traktor lah, atau rantai Hitachi kayak itu bersih pagar apa semua. Macam manapun dia orang kasih bersih. Begitu juga kuning itu pagar tidak pandai lari. Bersih sudah nampak, tapi masih juga ada karat. Ya nampak. Jadi di masa yang sama saya ada nampak lagi itu dalam store ada alat ganti bayang baru tersusun di rak lah, di rak tempat yang khas. Begitu. Jadi dalam kata yang lain, mimpi itu
saya sifatkan sebagai macam ada kena mengena dengan diri saya, yaitu di tempat lapang, yaitu mungkin itu hospital lah, dan saya ada nampak pekerja di sana, mungkin itu pekerja kesehatan lah, termasuk pekerja dokter dan sebagainya. Yang terbakar itu termasuk macam saya lah, pesakit, agar besi, penyakit dan kuman, rantai traktor itu yang pesakit lah, alat ganti itu dapat antibiotik baru, kemudian ada, saya lupa lah ya kasih tahu, injin ya lama sudah pun boleh dihidupkan. Jadi jadi dalam kata yang lain saya sifatkan sebagai itu, kalau injin sudah lama tapi boleh hidup, berarti penyakit sembuh. Mungkin itulah arti saya itu. Jadi saya ingat, itulah kesaksian saya. Semoga setelah perumatan ini dan kemuliaan diberi pada nama Tuhan Yesus Kristus. Sekian, terima kasih. Lihat. Baik, terima kasih kepada saudara Jepali. Syukur atas kesaksian tersebut. Jadi ini merupakan suatu pengalaman lah dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya kita semua masing-masing ada kesaksian sendiri. Kiranya itu memuliakan nama Yesus. Jadi pada malam ini saya rasa sampai di sini saja kita sempat mendengar dua orang penyampai kesaksian. Pertama tadi yaitu saudara Matunjan, dia sekarang memang bekerja di UMS Sandakan lah. Jadi dan banyak membantu dalam kerja kerja suci. Kalau di dalam Sabdan Sandakan, dia dilantik sebagai penguasa gereja di Malikop. Jadi syukur daripada kesaksian mereka ini, bila saya mendengar kesaksian saudara Matunjan tadi yang pertama, hampir jatuh. Jadi syukurlah Tuhan tetap dengan kasih-Nya memilih kita untuk terus berada di jalannya yang benar. Jadi jangan kita leka dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah hidup di hadapan Allah. Jadi harus memperhatikan setiap langkah kehidupan kita itu. Kemudian daripada semangat doa, memang kita akan kadang-kadang melangguan daripada istirahat, terus tetaplah berdoa. Sama juga nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu di Taman Getsemani, harus berjaga-jaga dan berdoa. Saya rasa ini satu ubat ataupun satu azimat dalam kehidupan kita, hanya dengan doa ini. Kemudian daripada kesaksian saudara Japali yang menceritakan tentang bagaimana dia mengalami satu kemalangan, memang hampir putus itu kaki. Jadi syukurlah pada Tuhan. Jadi daripada kesaksian ini menjadi suatu peringatan, suatu anjakan bagi kita untuk terus memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi saya dengar tadi tentang injin lama. Kalau saya tengok saudara Japali memang dalam kategori warga emas. Jadi injin lama itu hidup kembali. Jadi syukur kepada Tuhan, tidak kira kita tua muda, kita masih ada kesempatan diberi ruang untuk melayani Tuhan. Selagi masih bergerak, selagi masih bertenaga, selagi Tuhan masih sayang sama kita, gunakanlah kesempatan untuk
terus melayani Tuhan. Jangan lagi kandang belakang, tetapi ambillah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghidupkan injil rohani kita ini. Jadi kita masing-masing memiliki suatu tenaga yang berbeza. Masing-masing memiliki suatu karunia yang berbeza. Namun Paulus bilang dia akan memenuhi segala keperluan kita itu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itulah dipesankan Paulus kepada jemaat di Filipi. Jadi terima kasih kepada saudara-saudari yang turut serta pada malam ini untuk berfungsi bersama-sama kita. Mungkin di lain waktu kita akan buat lagi untuk memberi peluang lah kepada saudara-saudari untuk menyampaikan yaitu kesaksian. Jadi merupakan satu yang bagus untuk kita semua lah. Jadi terima kasih kepada yang turut hadir pada malam ini. Baik, sebelum kita berdoa, sekali lagi kita puji Tuhan dalam Kidung 17, nomor 17. Nomor 17. Baik, kita akhiri kita punya siri kesaksian pada malam ini. Kita berdoa, kita serahkan segala kehormatan, kemuliaan di atas nama Tuhan Yesus.
Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Amin. Baik, syukur kepada Tuhan kita punya kesaksian sampai di sini. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada saudara-saudari yang turut hadir pada malam ini. Jadi kita jumpa lagi. Haleluya. Haleluya pendeta. Haleluya. 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 Haleluya pendeta.